Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pemirsa kita yang tergabung di kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Alhamdulillah, malam ini kita bincang santai insyaallah taala tentang hukum kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Jadi kita ngobrolnya santai-santai saja insyaallah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Demikian juga para pemirsa kita di kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Jadi kita kadang-kadang sering mendengarkan banyak pertanyaan. Bagaimana hukumnya ngorbanin orang yang sudah meninggal dunia? Betul Om? Betul, banyak sekali itu. Nah, inallah. Banyak ya? Betul sekali. Nah, inallah, betul sekali betulnya. Luar biasa nih, Masya Allah. Ini akan kita bincangkan sedikit insyaallah ta'ala. Setelah itu nanti kita buka dialog lah insyaallah. Ada satu pertanyaan di sini, soal. Ini pertanyaan disampaikan kepada banyak para ulama. Di antaranya yang sudah meninggal dunia, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Demikian juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Baru-baru ini juga ada ditanyakan kepada ulama kita, Syekh Masyhur Ibn Hasan Al-Salman hafizahullah. Ini muridnya Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Pertanyaannya apa? Hal tajuzul udhiyatu alil mayyit? Bolehkah kita ngorban untuk orang yang sudah meninggal dunia? Boleh apa tidak? Ini pertanyaannya. Al-jawab. Ya. Al-hadis, ada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, imma marfu'an. Kemungkinan pertama hadis ini adalah hadisnya marfu'. Hadis ini imma marfu'an wa imma mauqufan. Ya, kemungkinan hadis ini marfu'. Jadi dalam ilmu hadis itu ada namanya hadis marfu'. Apa arti hadis marfu'? Itu hadis yang disandarkan langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu namanya hadis marfu'. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu namanya hadis marfu'. Nah, tapi kalau mauquf, sahabat yang mengucapkan. Ibnu Umar berkata, Abu Hurairah berkata, itu namanya hadis mauquf. Tapi kalau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi berkata, Nabi berbuat, Nabi mengikrarkan, menyetujui, ini namanya hadis apa? Marfu'. Hadis apa Om? Marfu'. Baik, ya Mas Ipul? Piye? Marfu'. Nah, tapi kalau sahabat mengatakan, Abu Hurairah berkata, Abu Hurairah berbuat, ini hadis apa namanya? Hadis mauquf, maudhu'. Bayar doang Om ini. Hadis apa? Mauquf. Ya, jadi sampai kepada sahabat saja, tidak sampai kepada Rasul. Kalau sampai kepada Rasul namanya apa? Marfu. Baik. Apa kata hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Setiap keluarga itu untuk setiap tahun mesti kurban. Untuk setiap keluarga itu, guru, sini guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serius sang kuntal ya kak, kan itu. Enggak angkel. Rere banu ya. Mainan mami. Tuan, maju lu tuan ada. Tuanan baju lu nih. Kah, nah. Ayo, cukup dah. Baik. Jelas suruh? Jelas. Apa yang jelas? Malam ini kita kajian kan. Luar biasa Pak Guru nih. Baik.
Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Setiap keluarga itu setiap tahun mesti kurban. Tapi ingat, bagi yang mampu, itu sudah kaidahnya. Bagi yang mampu. Bagaimana Pak Cudin? Alhamdulillah. Bagi setiap keluarga atau kewajiban atas setiap keluarga itu kurban setiap tahun bagi yang mampu. Baik. Hadis yang lain dari Mikhnaf ibn Salim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya ayuhan nas, hai sekalian manusia. Ya, hai sekalian manusia. Ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Ala kulli ahli bait, atas atau kewajiban atas setiap kepala rumah tangga, fi kulli amin udhiyah, untuk berkorban setiap tahun. Jadi Nabi SAW mengatakan, ya, setiap tahun. Dan ini hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Nah, berarti apa? Al-udhiyah, kurban itu tujzi an ahlil bait ahya wa amwat, sah untuk satu keluarga yang hidup maupun yang mati. Jadi satu korban itu sah untuk yang hidup maupun untuk yang mati. Nah, maka itu sebabnya Nabi SAW mengatakan apa ketika nyembelih korban? Ami, ada yang ingat? Apa katanya nyembelih korban Nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Acuan kami. Apa anak Om? Ahli ahsanta. Bismillah, Allahu Akbar. Ya. Bismillah, Allahu Akbar. Allahumma hadza min Muhammad. Ya. Ya, atau taqabbal anni. Allahumma hadza minka wa laka taqabbal anni, ya, wa an ali Muhammad. Taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Nah, kalau kita bismillah Allahu Akbar, Allahumma hadza minka wa laka taqabbal anni wa an ahli baiti. Ya Allah, terimalah aku dan Nah, keluarga ini kan luas. Yang hidup masuk, apalagi yang apa? Yang mati, karena itu semuanya apa namanya? Keluarga. Semuanya namanya keluarga. Baik, dengan demikian satu korban itu sah untuk seluruh keluarga. Taib. Wala yajuzu syar'an an tukhassal mayit bi udhiyah. Secara syariat tidak sah menghususkan orang mati itu dengan kurban. Maka Imam Nawawi rahimahullah taala juga demikian, tidak sah kecuali si mayit sudah berwasiat sebelum dia meninggal. Ah, baru itu. Kalau nggak ada, enggak usah, sudah ikutkan pahala namanya. Ikut sertakan dia segi apa? Pahala, bukan diikut sertakan segi kepemilikan. Karena orang mati bagaimana bisa memiliki? Orang mati bisa memiliki? Nggak bisa. Wah, mati. Jadi fal udhiyah la yajuzu syar'an an tukhassal mayyit. Tidak boleh secara syariat dikhususkan untuk si mayit. Taib. Selesai masalahnya. Jadi kita katakan, ya, poin pertama, setiap kepala rumah tangga setiap tahun diwajibkan untuk berkorban kalau mampu. Satu. Yang kedua, ya, korban ini masuk orang hidup, masuk juga orang mati. Yang ketiga, menghususkan orang mati ini tidak sah secara syariat atau tidak ada secara syariat. Taib. Dengan dalil yang sangat banyak. Cukuplah diantaranya apa?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, mereka punya kerabat yang meninggal dunia. Tapi tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan kalau mereka itu menghususkan orang mati untuk kurban. Karena ini masih waktunya tinggal berapa? Tinggal besok kan ya? Malam ini dan besok. Ya, malam ini dan besok masih waktunya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, dia memiliki keluarga yang muslim, wafat, tetapi tidak ada riwayat kalau mereka itu menghususkan orang mati kurban, dimiliki khusus, tidak ada. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, fal udhiyatul muradu minha. Apa yang dimaksud dengan kurban? Apa yang dimaksud dengan kurban? Idkhalus surur ala nafs. Nah, ini maksud kurban ini. Maksud kurban itu adalah menggembirakan jiwa-jiwa yang hidup. Coba bayangkan ya, orang ngasih kita kurban kan senang kita, ya. Nah, apalagi kita yang punya, ya. Kemudian kita berikan keluarga kita, kalau kita berikan sahabat kita berikan tetangga kita, idkhalus surur. Ini memasukkan kegembiraan dan kebahagiaan. Wa idkhalut tawassu' fit ta'am. Satu, yang kedua, maksud dari kurban itu idkhalut tawassu' fit ta'am. Bagaimana kita melapangkan dan memperbanyak makanan untuk keluarga. Kurban. Ini kan hari itu daging semua. Sampai sekarang ini mungkin jarang kita makan sayur kan? Kedung nara, nganyan katanya. Ya kanyan kah? Nara lain. Ah, ini dia maksud dari apa? Udhiyah. Ini Abu Pang. Ya. Ini dekatnya Snul dipasang sejadahnya. Baik. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kana yaqul, apa kata Nabi? Ayyamu mina ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah jalla fi'ula. Hari-hari Mina. 11. Mana lagi? Snol, hari-hari Mina. Netuh nao Om Poleng. 11, 12, 13. Karena di sana orang melontar jumrah. Itu hari-hari Mina, Pak Guru. 11, 12, 13. Baik. Nah, Nabi SAW menyebutkan, sebagaimana kita bawakan tadi malam, ayyamu Mina, hari-hari Mina itu hari-hari makan dan minum, hari-hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sebabnya Nabi SAW ba'atha Abdullah bin Hudzafah. Dia kirim Abdullah bin Hudzafah yatufu fi Mina, berkeliling di Mina. Ya. Berkeliling di Mina. Allah tasumu hadhil ayyam, pengumumannya jangan puasa hari-hari ini, sebagaimana kita bahas tadi malam. Jangan puasa 11, 12, 13. Fa innaha ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari ini hari makan, hari minum, hari zikir. Nah, Hasan, cepat Hasan talbiyah dulu. Takbir dulu. Masya Allah. Ulah. Besar suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Walillahil hamd. Walillahil hamd. Awas. Coba Pak Guru mantap dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
Nah, aku lagi nangis, bro. illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ilham. Masya Allah. Walillah ilham katanya. Coba Om yang coba bagaimana, saya mau dengar dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Masya Allah. Abu Muawiyah, coba saya mau dengar dulu. Bagus, tetapi suaranya jauh 2 kilo. Suara jarak 2 kilo ini. Umer. Alhamdulillah. Akli. Masya Allah. Pak Guru, ada yang bisa yang lain, takbir yang lain? Yang kedua. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar kabira. Luar biasa. Ya Allah. Ujian kita ini. Jadi tadi kita sebutkan ada 2 di antara maksud tujuan atau maksud dan tujuan dari apa? Kurban. Pertama, memasukkan kebahagiaan di hati. Yang kedua, melapangkan makanan dan rezeki untuk siapa? Keluarga. Nah, Nabi SAW sampai mengirim apa? Utusan supaya jangan ada yang puasa di Mina. Ya, kecuali yang kita sebutkan tadi malam, ada yang boleh apa? Puasa. Siapa yang boleh puasa di Mina? Wir. Ami. Orang yang tidak punya bekal untuk membeli hewan sembelihan. Dia yang boleh untuk berpuasa. Tapi selain itu, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya perintahkan, ya, ba'atha Abdullah bin Hudzafah, dia kirim Abdullah bin Hudzafah keliling di Mina, Allah tasumu hadhil ayyam, jangan kalian puasa di hari ini. Kenapa? Hari ini adalah hari makan dan hari minum, hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah hari-hari Mina. Ya. Wa ma yanbaghi, tidak perlu kita akan mengingat-ingat orang mati itu. Dengan apa kita mau korbankan dia, tidak perlu. Wal insan wa huwa hayyul la yudhi. Sementara seorang dia hidup lantas tidak ngorban. Ya. Kok aneh setelah mati baru ngorban? Jadi seharusnya saat inilah kita berkorban itu. Selama masih hidup. Iya, karena korban itu bagian dari apa? Korban itu bagian dari sedekah. Karena Nabi SAW, apa kata Nabi SAW? Kulu wa tasaddaqu wahdu. Ya, makan, sedekahkan, hadiahkan. Makan, sedekahkan dan hadiahkan. Para hadirin rahmatullah azza wa jalla, demikian para pemirsa kita yang sudah bergabung pada kesempatan malam hari ini dari Hijrah TV
Ya, demikian juga satu radio, Yufid TV, Sahabat Muslim TV, Robbani TV, Media Sunnah Aceh TV, ya, yang sudah tergabung MKH TV dan yang lainnya pada kesempatan malam hari ini. Jadi, ya, tidak perlu kita mencari orang mati. Kita yang hidup ini, ya, ini kesempatan untuk kita bersedekah. Maka lihat hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayu sadaqati afdal?" Mana sedekah yang paling afdal? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anta sahihun syahih. Sedekah yang paling afdal itu adalah ketika engkau sehat. Subhanallah. Ya, sedekah yang paling afdal itu ketika engkau sehat. Kalau mati sehat? Hah? Ya kalau sudah mati ya tamat. Ya kalau sudah mati ya mati. Jadi Nabi SAW mengatakan anta sahih ketika engkau sedang sehat, syahih ketika engkau sedang rakus cari harta. Siang malam banting tulang terus, tidak kenal hujan, tidak kenal panas. Di saat seperti itu, di sana kita sedekah, ini sedekah yang paling afdal. Maka Syekh di sini hafizahullah taala mengatakan, "Fahadhi ayyamina, hari-hari Mina ini, ya, yang perlu kita sedihkan adalah kita ini yang hidup kok tidak korban. Ngapain harus mengorbankan secara khusus untuk orang yang mati? Ya. Dan kurban yang kita korbankan ini yang bagi antuasi ala nafsika. Makan puas untuk diri kita. Ini yang pertama. Ya, makan. Karena Nabi SAW perintahkan kulu makan kata Nabi SAW. Ya, tapi tentu dengan kaidah makan itu disebut oleh Nabi SAW bihasabi bani Adam luqaimat yuqimna salbahu. Cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suap makanan yang menegakkan punggungnya, jangan dia terlalu lapar lah. Kenapa? Nabi SAW sebutkan ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnihi. Tidak ada bejana yang paling buruk dipenuhi oleh anak Adam itu selain dari perut. Jadi tangka si paling lengeh sabal nutian nol. Nah ini para jamaah, ya, bejana tempat yang paling buruk dipenuhi apa? Perut. La ilaha illallah goyo. Lamunnya jawab katanya. Ya, bahkan kadang-kadang saking penuhnya apa, begitu dia sendawa keluar nasinya lagi, saking penuhnya itu kelembuk nih. Jadi Nabi SAW mengatakan, ya, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnihi. Tidak ada bejana yang paling buruk dipenuhi oleh anak Adam itu selain dari apa? Perut. Wa in kana la budd, jikalau memang harus, ya, fathuluthul lit-ta'am. Perut kita ini sepertiga untuk makan. Wa thuluthul lil ma, sepertiganya untuk air minum. Wa thuluthul lin nafas, sepertiganya untuk bernapas. Bagaimana kalau penuh perut ini bisa napas? Bisa. La ilaha illallah. Jadi ingat Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, sedekah mana yang paling apa? Afdal. Anta sahihun syahih. Ketika engkau sehat, ketika engkau sedang semangat cari apa? Rizki. Ta'malul ghina wa takhshal faqr. Di saat engkau sedang ingin kaya terus, ya, wa takhshal faqr, dan di saat engkau takut fakir, takut miskin, di sana itu sedekah yang paling afdal. Maka hari-hari Mina ini yang perlu disedihin siapa kita yang sehat, tapi ternyata kok kita yang tidak berkorban, padahal tentu ada kemampuan. Kalau tidak ada kemampuan sih tidak ada masalah.
Kenapa? Karena Nabi SAW telah bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku perintahkan kalian satu perkara, datangkan berarti apa? Bergantung kepada kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Azza wa Jalla tidak membebani kita di luar kemampuan kita. Jadi para hadirin rahmatullah Azza wa Jalla, kita yang berkorban ini, maka apa? Antuwassi ala nafsika bisababiha. Lapangkan diri kita dengan korban kita itu. Maksudnya apa? Silahkan nikmati dia hari itu, ya, untuk makan hari-hari Mina. Maka dilarang untuk apa? Puasa. Karena kalau kita puasa kan otomatis tertahan. Ini yang pertama. Yang kedua, hadhil udhiyah tujzi'u an ahlil bait. Satu korban itu sah untuk satu keluarga. Baik, bagaimana kalau kita satu rumah ada 3 kepala keluarga? Berarti 3 itu, bukan satu namanya. Misalkan dia bersama anaknya, tapi ada anaknya sudah menikah, dia punya keluarga tersendiri, tidak masuk di sini anaknya. Tapi selama belum menikah, ditanggung masuk orang tua, misalkan 15, 13, 12 sama istri dia, maka apa? Semuanya itu masuk, termasuk juga yang sudah meninggal dunia. Jadi hadhil udhiyah tujzi'u an ahlil bait sawa'un kanu ahya'an au amwatan. Sah untuk satu keluarga, entah dia masih hidup atau dia sudah meninggal dunia. Fala yajuzu an yukhassal mayyitu bi udhiyah. Maka tidak boleh menghususkan orang yang meninggal dunia itu dengan apa? Kurban, tidak boleh. Jadi ikut sertakan dalam pahala, maka akan masuklah siapapun yang ingin diniatkan. Orang hidup masuk, orang mati juga masuk. Maka para ulama kita mengatakan apa? Fadlullah wasi', karunia Allah Azza wa Jalla itu luas. Baik, saya bacakan sedikit beberapa penjelasan para ulama kita. Lalu dikatakan, bagaimana hukum orang yang berkorban atas nama orang yang meninggal dunia? Sah atau tidak? Ala thalathati aqwal. Ada 3 pandangan para ulama kita. Yang pertama, mazhabul Hanafiyah wal Hanabilah, sah katanya sampai pahalanya. Sampai pahalanya. Namun hadisnya tidak sahih. Hadisnya tidak sahih. Yang kedua mengatakan tidak sah kecuali ada wasiat. Dan ini mazhabus Syafi'iyah. Tidak sah kecuali ada wasiat, dan ini mazhabus Syafi'iyah. Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-Minhaj, wala tadhiyah anil ghair bi ghairi izni. Enggak ada mengorbankan orang lain kecuali ada izin. Sementara orang mati dari mana mau dapat izin? Bisa minta izin? Hah? Kecuali tadi ada wasiat. Kecuali ada wasiat. Wala an mayyit illam yusa biha atau yusi biha. Demikian juga tidak ada untuk mengorbankan orang mati kecuali ada wasiat. Ats-tsalits, yang ketiga, tukrah, dibenci, dimakruhkan untuk mengorbankan orang mati, dan ini mazhab al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ini dia mazhabnya al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Maka dengan demikian, a'dalul aqwal, pendapat yang paling adil, wallahu ta'ala ala wa alam, itulah dia, cukup yang hidup, yang punya, tetapi ikut sertakan siapapun dalam pahala. Sebagaimana Nabi SAW ketika berkorban domba yang kedua, apa kata beliau? Bismillah, Allahu Akbar. Allahumma taqabbal amman lam yudhhi min ummati. Ya Allah, terimalah dari umatku yang tidak ngorban. Terimalah dari umatku yang tidak berkorban. Saya kira demikian beberapa poin dari pembahasan kita kesempatan malam ini. Nah, sekarang kita akan bebas
ingin berdialog, ya, bincang-bincang, apa yang ingin diberikan kepada para pendengar, ada pertanyaan, masukan, kami silahkan. Ayah, bendera Siti Fatimah kini. Oh, kanggo. Baik. Ini Haji Ishak bertanya nih. Kalau tadi malam pertanyaan bendera Siti Fatimah katanya. Baik, kalau malam ini katanya boleh enggak kita bahasa Sasak katanya. Bismillah, Allahu Akbar. Ya Allah, terima korbanku. Boleh. Tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi? Pak Al. Nah, langsung, nama biarin. Terus dah. Nah, jadi yang diizinkan puasa di Mina itu, kalau kita nggak ada bolehnya. Kenapa? Karena kita bukan jamaah haji. Karena kita bukan orang yang wajib untuk apa nyembelih apa nyembelih hadiu. Yaitu diizinkan jamaah haji tadi keadaannya apa? Tidak punya bekal untuk membeli hewan sembelihan. Akhirnya apa? Wajib puasa 3 hari di sana, di 7 hari di rumah. Ya Allah taala ala wa alam. Ada lagi? Alhamdulillah. Anak telui muka apa santung-santung. La ilallah. Dia belian pahalan terurang terjual pertama langan dia. Baik, pertama, harta sedikit katanya, santung-santung. Anak ada katanya. Apa dijual, diinfakkan atau anak kita menerimanya? Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka intadhar auladaka aghniya." Ya, engkau biarkan anakmu dalam keadaan kaya raya, itu lebih baik ketimbang engkau meninggalkannya yatakaffafuna nas minta. Ya, wallahu taala ala wa alam. Ya, Haji Nu'man tadi ada pertanyaan? Katanya, tapi yang jelas di sana memang dikorban artinya di daerah itu. Tapi pastinya Allahu alam. Ya, wallahu taala ala wa alam. Ya, ada lagi pertanyaan nih? Ya, M Jakaria dulu. Maksudnya tidak tahu bagaimana? Kalau sudah kedung insyaallah mudah-mudahan Allah terima. Ya, kalau sudah kedung mudah-mudahan diterima. Wallahu taala ala wa alam. Ya, Mi. Lanjutan cerita jero aya si baru masalah dia tahu korbanan itu si nanaona hukumna. Jadi di suku keluargana Ustaz watokna hukumna bahwa mengkhususkan orang yang sudah meninggal dunia untuk dikorbankan itu Enggak ada. sahih dalilnya gitu. Jadi bersikeras le kepada sematona lah ngono ke pengorbanan sudah mati dia mengesahkan terus kita bantu dia beberapa bulan lah ngono. Ndek ke berdosa sih no hukumna ngembek. Pertama yang seperti itu bukan namanya korban, gotong royong namanya itu. Karena ingat ya namanya korban itu ya orang mati kan sudah tidak punya harta kecuali anaknya. Maka itu sudah dia ya. Jadi kita katakan bahwasanya ya namanya korban itu dari harta kita, bukan kita dibantu ka Tuhan ida pira poin korban ini ida 1 juta, ida Tuhan 1 juta. Dong ini namanya gotong royong namanya nih. Ya. Kambing lagi. Kambing itu tidak bisa digotong royongin. Sapi baru berapa 7 orang, kambing hanya satu orang. Ya, wallahu taala ala wa alam. La ilallah. Kan si meletan nurut batul Ustaz
bilang jelota mereka timbul keras keringat banting tulang. La ilallah. Peras keringat banting tulang anak. Mangga modalnya ya tekadu ngombe dina hukumnya. Mohon penjelasan ini. Baik. Jadi ini modal dipakai nih Iya, modal untuk korban. korban. Baik, kita katakan ya modal kita pakai korban. Kalau belum kita perlukan tidak ada masalah. Bahkan para ulama ussalaf mereka berhutang. Ya. Kenapa? Karena ini adalah syiar. Apalagi ini uang sudah ada ini. Iya. Dan uang yang sudah ada ini, ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bani Adam, anfiq yunfiqillahu alaik. Allah mengatakan, hai anak Adam, berinfaklah, niscaya Allah azza wajalla akan memberikanmu infak juga. Wallahu taala ala wa ala. Ya empoleng. Suatu ketika Ke aja nah. kita dijolimi oleh seseorang, La ilaha illallah. paling dia atau perampok penjahat lah. Lalu kita mampu untuk melawan dia saja. La ilaha illallah. Akhirnya borok dia saja. Bismillah Allahu akbar nang ngorokna. Doa si No, pokok ngono ngenta. Doa nu itu dipakai ngorok dia. Doa apa namanya? Doa kurban itu katanya. La ilaha illallah. Ya. apakah boleh bisa? La ilaha illallah. Jadi ini Om Poleng ceritanya dia bertemu dengan maling atau pencuri katanya. Ketangkap maling ini dan bisa ditaklukkan. Bolehkah kita korban dia katanya? Dengan doa yang tadi katanya bismillah Allahu akbar katanya. Allahumma hadza minka wa laka katanya. La ilaha illallah. Jadi zikir itu untuk kambing, untuk sapi, bukan untuk manusia. Karena manusia itu bukan dikorban. Untuk Nabi Ismail hampir. Akhirnya Allah azza wajalla batalkan, diganti dengan apa? Domba. Jadi nggak bisa Tapi dalam keadaan darurat itu gimana sih? Bagaimana daruratnya misalkan? Saya tak ketimbang kita dia mati kan? Oh ya. Jadi kita katakan ya tetap namanya membela diri itu boleh. Tapi tidak ada bacaannya bismillah Allahu akbar itu. Bukan kita bukan syariat melarang kita. Semua yang kita borok itu Oh, enggak semua. Enggak semua. Pokoknya yang halal dimakan. Ya, sama dengan cerita Om Pol yang di sampingnya itu kan ada macan. Ya, apakah sebelum dia makan manusia ini perlu kita baca doa? Bismillah katanya macannya katanya. Setelah saya makan alhamdulillah at'amani hadza. Jadi ya itu hanya untuk hewan sembelihan saja. Wallahu taala ala. Ya, Guru. Ini masalah kambing kita ngorban. Harga kambing ini 2.500.000 Ya. orang. Tapi harga sapi 2.500.000 juga orang 7. Mana lebih afdol kita ngorban kambing perorangan dan sapi itu 7 orang. Apa? No, darah ngaji ngana. Oh ya. Supaya diulang-ulangin kita. La ilaha illallah. Jadi kita katakan ya, kalau sapi 7 orang, kambing 1 orang, mana lebih afdal? Kambing. Kenapa? Karena sepenuhnya dia yang memilikinya. Jelas, Suruh? Jelas. Alhamdulillah. Baik, kita jawab. Di sini ada pertanyaan di sini. Kalau bapak tiri mahram atau bukan? Ya, kita katakan sudah termasuk mahram. Wallahu taala ala wa alam. Apa sah Jumat yang tidak membaca Allahumma ghfiril muslimin wal muslimat? Sah. Ya, tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Salat jenazah dikuburkan apa batas maksimal? Enggak. Apa ada batas maksimal? Enggak. Kalau 1 bulan apa masih dibolehkan salat jenazah? Kita katakan bahwasanya untuk jenazah ada beberapa ulama menjelaskan ada batas maksimal 1 bulan masih boleh untuk disolatkan jenazahnya. Tapi kalau sudah lewat tidak. Ada yang mengatakan beberapa hari. Ya.
kita katakan ya tergantung. Kalau sudah namanya lama ya tidak perlu disolatkan jenazah, cukup berdoa. Karena kalau melihat kasus tadi malam meninggal, besoknya Nabi mencari mana wanita yang suka membersihkan masjid. Oh ya Rasulullah, semalam dia sudah meninggal, kami kebumikan. Ini pertanyaannya besok pagi. Langsung Nabi SAW mengatakan, Dalluni ala qabriha, tunjuki aku mana kuburannya. Lalu Nabi sholat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ini dari Madura. Apakah ada memperbaharui nikah? Kita katakan tidak ada nikah harus diperbaharui, kecuali mana dia cerai dengan istrinya, cerai pertama, cerai kedua, habis masa iddah. Nikah baru, mahar yang baru, tapi talaknya tetap dihitung. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah jamak takdim salat zuhur asar? Ya, karena kita sedang tugas mengerjakan pasien Covid 13-18, boleh, tidak ada masalah. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya, ompol ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kita tahu sejarahnya kan dia itu finansialnya atau ekonominya kan lemah sekali saja. Sangat miskin. Nah, tapi tiba-tiba dia mengorbankan unta 100 ekor. Allahu akbar. Nah, yang saya tanyakan Ustaz, dari mana asal Unta itu? ini? Iya. Apakah dia pernah jual beli unta ke Rasulullah ataukah ada orang yang donasi lah? La ilaha illallah. Luar biasa yang aneh memang. Baik. Rasulullah SAW waktu berhaji, beliau menyembelih 100 ekor unta. Nabi SAW dalam satu hari bisa miliarder. Kenapa? Perang, menang. Oh iya. Dia serang musuh-musuh itu, dia tinggalkan hartanya, dia dapat. Jelas Om? Jelas, alhamdulillah. Ya Tuhan. Bolehkah kita kurban sementara kita belum akikah? Boleh, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tetapi ya jangan setelah korban lupa akikahnya. Nanti pas korban baru aja ingat akikahnya. Nah, ya, wallahu taala ala wa alam. Baik, kita angkat satu penelpon di sini. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan pertanyaannya. Apakah seorang wanita yang haid masuk masjid untuk mengikuti kajian? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Salat tahajud setelah kalau malam takbiran Ustaz. Baik, ditunggu jawabannya. Wanita haid tidak boleh masuk masjid kecuali darurat saja. Kecuali apa? Darurat. Maka sebaiknya dia mendengar pengajian di luar. Kemudian yang kedua, tidak ada terhenti waktu sholat tahajud kecuali waktu di Muzdalifah malam melon. Nah, itu baru tidak ada tahajud. Yang lain itu tetap ada tahajud. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. La ilaha illallah. Baik. Haji Ishaq bertanya masalah poligami katanya. Mana batas keadilan katanya? Adil dalam menginap. Itu kismah yang paling inti dalam menginap. Tapi masalah berhubungan, jangan-jangan di sini dia lelah, di sana nggak bisa dia. Nggak ada tuntutan itu. Adil menginap. Kemudian setelah itu baru nafkah lahiri, nafkah batin tidak. Bagian waratada. Ya. Allah taala ala wa alam. Ya, halo. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Bertanya.
Baik, ada lagi pertanyaan? Ya, Abu Aris. Boleh, tidak ada masalah. Kenapa? Tidak ada dalil yang melarang wanita menyembelih. Boleh, tidak ada masalah. Ya. Aku tidak tahu belecang, Ustaz. Bangun meja cara, no wah. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan pertanyaannya, Bapak. Baik. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan pertanyaannya. Apakah benar kalau sebelum maghrib dan maghrib kita duduk pintu seperti Baik. Baik, ditunggu jawabannya. Ada pertanyaan di sini. Apakah ada dari Nabi SAW hari-hari tasyrik itu baca Rabbana atina fid dunya hasanah? Allahu a'lam, secara khusus tidak ada. Ya, yang disuruh hari-hari tasyrik ini perbanyak apa? Zikir. Di antara zikir itu apa? Takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, apakah benar sebelum maghrib kita harus tutup pintu? Iya. Itu adab sekaligus menjaga kita. Nabi SAW bersabda, "Idza januhal lail fakuffu sibyanakum." Apabila malam mau terbenam atau malam mau tiba, tahan anak-anak kalian. Tutup pintu-pintu, tutup bejana-bejana. Kenapa? Karena saat itu roh jahat sedang bertebaran. Ya, karena apa? Sudah banyak setannya. Jelas, Om? Ya, itu buktinya apa? Akhirnya apa? Jarang ke masjid. Wallahu ta'ala wa alam. Ada lagi? M. Jakaria. Ya. Ya, harus tetap maghrib. Imamnya Isya boleh dari awal ikut. Pas ketiga salam duluan. Iya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi? Ya. Akikah. Ya, akikahkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, Senul. Masalah sholat maghrib ini, Ustaz. Esa sholat maghrib 4 kali dan baca tahiyat. Tentang nopas buk rakaat kedua kelebihannya. La ilaha illallah. Nih Senul bertanya, apakah ada kelebihannya sholat maghrib 4 kali tahiyat katanya? Baik. Iya, misalkan begini. Begitu dia datang, imam sedang tasyahudul awal. Allahu akbar, duduk tasyahud dia. Bangun ke rakaat kedua, rakaat ketiga imam, dia rakaat pertama. Imamnya tasyahud akhir, dia tasyahud. Baru dapat 1 dia. Begitu dia bangun lagi berikutnya, dia ini masuk rakaat kedua, tasyahudul awal. Kemudian bangun lagi, baru dia tasyahud akhir. Apakah ada kelebihannya? Kelebihannya dia ketelat. Bang, kayak kelebihannya telat ini. Maksudku esa ke sholat maghrib sih. Bang, enggak ada so. 4 kali. Benar apa lain? Coba Isan ini bau. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ya, Udin. Kalau utangnya belum tiba, boleh dilakukan. Tapi utangnya sudah jatuh tempo, bahkan digedor terus, maka bayar dulu utang. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Kalau lupa baca Al-Fatihah terus kita ulang lagi, apa boleh begitu? Boleh, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau hari tasyrik, ya takbir setelah sholat fardu atau zikir dulu, bebas, lepas. Mau zikir duluan boleh, mau takbir juga duluan
boleh. Wallahu taala ala wa alam. Ya ampun yang Masalah tahiyat yang 4 kali tadi itu. penasaran ini. Iyalah mereka rasa sholat masa. Terus Kadang aku dikepikir usul nah kadang si belu rasanya kan. Yang mungkin aku dinusa apa diterima nggak sholat kita? berarti apa? Ini belum lengkap rukun ibadahnya. Karena rukun ibadah itu kan 3 secara hati. Ini yang darangan dengan ibuk dengan 4 kali jamak lah. Lah 4 kali jamak kan. Melamun dengan bertelemaan ke datang. Ya, wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya. Kalau akikah bolehkah mainkan dagingnya seperti berkorban? Boleh. Ya, tidak ada masalah. Ya, wallahu taala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Ami. Misal masalah korban kan. Ya. Jadi misal arah hewan korban liar, galak, kajin ngorbannya rarat kemarin sedol sekali, rarat ya Ustaz. Jadi ndara kalau kecara wah ini nengke kajin bau dia bau dia bau ini akhirnya tang orang ke polisi, tembak si polisi no, mati di tempat di teman sempat nyembelih sah. Sah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna li hadhil bahaim awabid kawabidil wuhush. Sesungguhnya hewan-hewan ini ada sifat liarnya sebagaimana binatang hewan liar itu. Maka apabila seperti itu, perbuatlah seperti hewan liar itu menangkapnya. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza minka wa laka taqabbalan fulan. Dar. Sah sudah. Wallahu taala ala wa alam. Dimana terang sekali bu, masih sana termasuk itu korban. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Adakah alasannya kenapa orang yang berkurban itu, yang akan berkurban itu dipotong kukunya? Baik, ditunggu jawabannya. Alasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk memotong rambut dan kuku. Wallahu taala ala wa alam. Kalau kita mau safar, bolehkah kita menjamak sholat zuhur dan asar di waktu zuhur? Boleh. Ya, tetapi kalau kita sedang mukim harus sempurna. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi tadi? Ya. Nih. Silakan. La ilaha illallah. Ini masalah kafarat, katanya menggauli istri waktu sedang haid. Apakah boleh sekarang kita ngasih orang makan banyak-banyak? Kita katakan kafarat orang haid itu bukan ngasih makan. Kafarat menggauli orang haid itu adalah bersedekah dengan emas atau harga emas. Berapa yang kita sedekahkan adalah 1 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram. Nah, itu dibagikan kepada fakir miskin. Ya kalikan. Kalau 1 juta berarti 4 juta berapa? 4.250.000. 1 kali main itu. Ya, wallahu taala ala wa alam. Baik. Bolehkah menyatukan niat salat qabliyah zuhur 4 rakaat dan salat sunnah wudu 2 rakaat? Insyaallah tidak ada masalah. Apa tujuan Allah menciptakan jin dan manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar apa? Bertauhid. Wallahu taala ala wa alam. Ya, Poleng. Tadi Ustaz bilang berkorban itu artinya bergembira kan? Maksud memasukkan kegembiraan. Jadi makanya saya waktu melihat orang korban itu saya bersedih. Kenapa? Karena tidak bisa korban. Ya, saya karena tidak bisa korban. Akhirnya pulang-pulang borok tiba saya pusat. Terus? Terus? Pun harus korban. Luar biasa, masya Allah. Niat ini apakah
Bagus. 1.001 kah? Allah taala alam. Ya Haji Nu'man, apa titipan itu kasih kita? Apa? Kanggo ngombe? Enggak ada masalah, yang penting tidak ada syarat itu dan ini. Ya, sorok kadu bila perlu. Allah taala ala. Ada lagi pertanyaan? Ya, Nul. Masalah bersedekah ini Ustaz. Ini kepeng santung-santung kagin-kagin belanja rak beli mah kan terus negara dengan butuh benaka maju mundur mantas sih. Jadi nyadiin oga aku ingat kita waktu tak sehat beli pahalana bersedekah aku sade bare mau kita beli aku dia full kan beli pepeng atau setengah misalnya aku terus ingat kita hadir dan dia kena bagus itu. Insyaallah bagus itu. Allah taala ala wa alam. Mana lebih afdal korban kambing domba atau unta? Kalau dombanya sendirian, ontanya bertujuh, lebih afdal domba. Kalau ontanya sendirian dibandingkan kambing sendirian, lebih afdal apa? Unta. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah mengikutkan istri yang sudah meninggal, artinya bergandeng suami sama istri? Kita katakan ketika kita ngorban itu mengikut sertakan seluruh keluarga, masuk juga siapa? Istri. Meskipun dia sudah meninggal dunia. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya, M. Zakaria. Tidak ada masalah, sah. Ya, karena orang lupa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya, bolehkah kita, misalkan kita mengubah niat waktu sholat tahajud, misalkan kita niatnya itu 2 rakaat, tapi setelah mulai sholat itu kita mau ngubahnya ke 4 rakaat, boleh nggak Pak Ustadz? Terima kasih. Baik. Pertama, sholat malam jangan 4, karena Nabi SAW menyebutkan sholatul lail mathna, sholat malam itu dua. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah berakikah dengan sapi? Tidak ikut sunnah, karena sunnahnya menggunakan apa? Kambing atau domba. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kenapa sholat zuhur dan asar dikeraskan bacaannya? Karena Nabi yang nyuruh. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah istri 2 dijadikan satu rumah? Boleh. Ya, yang penting jangan satu kamar. Ya. Tetapi harus misal ke lantai 1, lantai 2, itu paling bagus supaya jangan saling lihat. Nanti dilihat di sini basah, di sana kering. Ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Di India itu saja kalau dia korban itu dia selalu nyanyi kurbani apa itu boleh? Enggak boleh. Karena kita beragama bukan pakai India. Kita beragama pakai Nabi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Waalaikumsalam. Niat itu kan dalam hati, ya, bukan di lafaz. Maka apa? Gampang, 5 niat dalam satu pekerjaan bisa, karena bukan di lafaz, dilafazkan. Ada keinginan ini, keinginan itu sudah nama niat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, nampaknya itu saja ya pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Adapun besok malam di Dasan Beru insyaallah taala, Dasan Beru insyaallah, dan kita besok khutbah Jumat di Dasan Reban insyaallah, banyak reban di sana. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.